هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة وبعد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبعد Ihal ikhwani fillah rahimakumullah. Pujian dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurah pada qudwah dan uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat mutaakhirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, taufiknya kepada kita, kemudahan dalam semua urusan-urusan yang kita jalani. Kita doakan orang tua kita, guru kita, siapapun orang yang menjadi wasilah kebaikan atas diri kita, anak, istri dan keluarga kita, orang-orang mengajarkan ilmunya, yang membantu untuk mengajarkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keikhlasan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kedua. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bahasan ayat yang ketiga. Mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat yang kelima atau lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemarin setelah penjelasan tentang makna alif lam mim, saya ringkaskan sedikit. Para ulama mufassirin berbeda, ada yang mengartikannya, memaknainya, ada yang kemudian menyerahkan makna hakikinya, makna sebenarnya kepada Allah. Wallahu a'lam bimuradi. Ada juga menurut pengarang kitab ini, alif lam mim adalah nama lain dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Al-Baqarah, surat Yasin, surat Toha dan seterusnya. Dan alif Lam Mim ini merupakan ayat-ayat mutasyabbih yang banyak maknanya dan menunjukkan kekuatan, menunjukkan ilmu, kemampuan untuk mengkaji dan memastikan makna-makna yang terpilih di dalamnya. Kemudian kita pun memahami bahwa ayat mutasyabbih ini ghairu muhkam, bukan ayat muhkam, bukan ayat hukum, bukan ayat yang qat'i, sehingga dipaksakan harus satu maknanya pun tidak bisa. Setelah itu kemudian penjelasan ayat keduanya memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada kita bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya, ayat yang ketiga Allah berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada kegaiban. Wa yuqimunas shalah,
menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Bukan hanya itu, dalam ayat yang keempat dilanjutkan walladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, ya, maksudnya kepada Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka semua meyakininya. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu terhadap petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Saya nukilkan penjelasan dalam tafsir ini. Ba'da an dzakara al-muttaqin fil ayat ats-tsaniyah, dzakara fi hadal ayat ba'd sifatihim allati ja'altahum muhtadin al-muflihin. Setelah Allah menyebutkan muttaqin, lafaz muttaqin pada ayat yang kedua, maka pada ayat lanjutannya Allah menyebutkan sebagian dari sifat-sifat orang muttaqin. Ya. Bagaimana sesungguhnya sifat orang yang muttaqin itu? Ya. Dan bagaimana sesungguhnya fadzakara subhanahu imanahum bil ghaib wa bima unzila min kitabi ala rasulih thumma dzakara imanahum bil akhir. Seperti tadi kita dengar bahwa di antara sebagian sifat orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada hari gaib, kegaiban, menegakkan salat, menginfakkan sebagian hartanya, dan juga iman kepada apa yang diwahyukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, wal mutadabbiru li hadhil ayat yazidu ma yali. Menurut mufassir kitab ini disebutkan, jika kita mentadaburi ayat-ayat ini, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, maka akan ada makna-makna yang terkait. Yang pertama, innallaha subhanahu rattabal falal ala amrayn. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan itu atas dua urusan. Allah telah menetapkan kebahagiaan itu atas dua urusan. Al-awwal yata'allaqu bil iman. Yang pertama berkaitan dengan keimanan. Coba kita periksa, coba kita teliti ayat yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, beriman kepada hari akhirat, yakin terhadap hari akhirat. Ini yang pertama. Ya, jadi kebahagiaan ditetapkan oleh Allah atas dua urusan. Yang pertama beriman, ini aspek keimanan. Ayatnya tadi yu'minuna bil ghaib, ya, yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya. Yang kedua, ya ta'allaqu bil amal salih. Yang kedua, kebahagiaan itu akan diperoleh berkaitan dengan amal saleh. Ayatnya adalah yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qad qarana Allah subhanahu wa ta'ala bainal iman wal amal salih wa amal salih fi katsirin minal ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan aspek-aspek iman dan aspek-aspek amal saleh dalam banyak ayat. Jadi terpisah iman dan amal saleh. Jadi ya. Di antaranya alladzina amanu wa 'amilus shalihati, ya, dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ini makna yang pertama, ya. Kita tadabburi ayat ini, maka kesimpulannya adalah kebahagiaan akan diperoleh atas dua urusan. Pertama beriman, yang kedua amal saleh. Kemudian penjelasan yang kedua, innallaha subhanahu ba'da an dzakara al-iman bil ghaib ada fadzakara al-iman bil akhirah wa hiya juz'un minal ghaib. Menarik sekali Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beriman kepada hal yang gaib,
kemudian Allah mengulang. Allah menyebutkan lafaz iman pada hari akhirat. Padahal hari akhirat itu juz'un minal ghaib. Akhirat itu adalah bagian dari kegaiban. Ayat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian diselang dengan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, gitu kan. Nah, pada ayat berikutnya setelah diselang dengan salat, berinfak, Allah sebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, Allah menyebutkan iman pada hari akhirat. Bukankah hari akhirat itu juz'un minal ghaib, bagian dari hal yang gaib? Nah, inilah para ulama mufassirin disebut sebagai wahada min babin dzakara khas ba'dal am li ibrazi ahamiyatihi, ya. Inilah yang disebut dengan menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Apa yang khususnya? Hari akhirat. Apa yang umumnya? Kegaiban. Jadi menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Untuk apa? Li'ibraji ahamiyatihi, untuk menampakkan bahwa satu yang khusus ini lebih penting atau sangat penting di antara kepentingan-kepentingan yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Oleh karena itu para ulama mufassir menjelaskan, ya, wa 'alal muslim ay yatadakkaru al-akhirah 'ala ad-dawami wa yatatalliqu ilaiha fawqa tatalliqu ila dunya ad'afan mudha'afah. Maknanya bagi kita adalah hendaknya bagi seorang muslim itu, ya, senantiasa mutola'ah, senantiasa memahami dan menetap di dalam hatinya bahwa dia senantiasa harus ingat pada hari akhirat itu ala dawam, senantiasa berkesinambungan. Porsi mengingat akhirat itu harus lebih, gitu ya, fauqa tatalliq ila dunya, dibandingkan kita senantiasa ngurusin urusan dunia. Ad'afan mudha'afah, ya. Jadi urusan akhirat itu harus lebih kita, porsinya lebih besar ketimbang urusan, ya. Kejar akhirat, dunia ngikutin. Jangan kejar dunia, akhirat dikorbanin. Nauzubillah, firman nauzubillah. Itu makna yang kedua yang dijelaskan oleh mufassir pada ayat ini. Ya. Yang ketiga, jika kita mengerti atau mentadabburi ayat ini, kita akan melihat inna Allah subhanahu indama dzakara al-ghaib wal akhirah wal kitabil manzilah nassa 'ala al-iman biha, walakin indama dzakara al-a'mal kas-salih kal-salat wal infaq nassa 'ala adaiha ay al-qiyam biha mimma yadullu 'ala anna al-iman ghairu ahkam syar'iyyah. Saya jelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan perkara yang gaib, menyebutkan perkara akhirat, kitab yang diturunkan, Allah naswa alal iman. Allah menetapkan, nasnya itu jelas, alal iman. Semua itu harus diimani. Semua itu harus diimani. Nah, ketika Allah menyebutkan kas-salat, infak, Allah nasnya ala adaiha ayat-qiyam. Allah menetapkan untuk menunaikannya, sehingga mimma yadullu ala anna iman ghairu ahkam syar'i, sehingga jelas bahwa iman itu berbeda dengan hukum syar'i. Iman adalah sesuatu yang harus dipastikan, diyakini. Hukum syara adalah hukumnya, sehingga nanti implikasinya berbeda. Nanti jelaskan di depan, implikasinya berbeda. Siapa yang tidak beriman, maka konsekuensinya dia kafir. Barang siapa yang bermaksiat tidak lantas dihukumi kafir sebelum dia mentakdirkan, mengikrarkan bahwa dia tidak yakin, gitu ya. Jadi orang yang bermaksiat tidak sholat tidak lantas dia dihukumi kafir, tidak, ya. Bisa jadi dia fasyik, bisa jadi dia zalim, kecuali kalau dia ditanya kenapa kamu tidak sholat, tidak wajib, barulah dia kafir.
Nanti penjelasan lebih lanjut saya jelaskan ke depan ya. Selintas ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Wal ahkamu syar'iyyah al-amaliyah takunu fima huwa maktubun tanfidahu al-qiyam bil amal. Wa mimma yu'aqibu anna al-iman ghairul amal anna Allah subhanahu dzakara umurun muta'alliyati fil ayat as-sabiqah. Al-ghaib, as-salah, al-infaq, al-kitab al-manzilah, al-akhirah wa indama bayyana mawquful maktubi tujahidu dzakara al-iman bil ghaib wal kitab al-manzilah. Wallahu a'lam. Nah, saya ringkaskan dari penjelasan-penjelasan tadi ya, wa huna la budda min waqafati inda mawdu'il ahkam syar'iyyah wal iman wa baina farqu bainahuma ya. Oleh karena itu pasti kita pahami bahwasanya hukum syariat itu berbeda dengan iman ya. Hukum syariat berbeda dengan iman. Apa itu iman? Innal iman yata'allaqu bitasdiqil jazim wa ammal ahkam syar'iyyah fatata'allaqu bi ada'il a'mal. Jadi kalau iman itu tuntutannya ada tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti ya. Pembenaran yang pasti, sedangkan hukum syariat adalah menunaikan atau mengamalkannya. Orang yang beriman tanpa amal tak sempurna. Orang yang beramal tanpa ada iman tidak diterima. Wallahu a'lam. Nah, ketika seseorang beriman harus ada tasdiqun jazim al-mutabiqu lil waqi'. Ketika seorang beriman, dia harus ada pembenaran yang pasti yang sesuai dengan realitas. Ya. Apa kemudian kesesuaian realitas itu an-dalil maqtu bisihati, harus dengan dalil yang qat'i dan sahih yang valid gitu. Jadi seorang beriman tanpa dibarengi dengan dalil yang qat'i, maka itu bukan iman. Baik dalil itu dalil akli ataupun dalilnya dalil naqli ya. Dalil akli atau dalil naqli. Seseorang yang secara asasi dia tidak memahami keimanan kepada Allah secara akli, mustahil dia iman kepada perkara-perkara yang gaib. Misalkan jika kita berdiskusi dengan seseorang yang non-muslim, kemudian kita diskusikan tentang malaikat, tentang pahala surga, tentang malaikat, tentang jin ya, tentang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Ketika seseorang tersebut belum yakin kebenaran Allah, belum yakin kerasulan Muhammad, belum yakin akan kebenaran Al-Quran, dia tidak akan menerima perkara-perkara yang gaib tadi ya. Makanya secara akli hanya ada 3 saja yang bisa dibuktikan dalil keimanan secara akli yang bisa dibuktikan dengan akal ya. Yang pertama kebenaran Allah ya, eksistensi Allah. Secara fitrah begini, secara fitrah manusia ini kan memiliki gharizatu tadayyun, naluri untuk mentakdiskan, naluri untuk mengagungkan, naluri untuk beragama. Dia berpikir, sesungguhnya saya ini siapa? Siapa saya? Kemudian dia berpikir, untuk apa saya hidup? Kemana saya setelah mati? Ya, gitu ya. 3 pertanyaan besar ini akan menentukan arah tujuan hidup dia. Siapa saya? Untuk apa saya hidup? Dan kemana saya setelah mati? Nah, bagi seorang yang meyakini akan keberadaan Allah, dia berpikir dengan akal, saya ini adalah makhluk yang lemah. Apa bukti kelemahannya? Saya ini saya dilahirkan dari ibu saya. Ibu saya dilahirkan dari nenek saya. Neneknya saya dilahirkan dari ibunya nenek. Ibunya nenek dilahirkan dari
Artinya saya ini lemah karena saya butuh kepada orang lain dalam keberadaan saya. Ketika terus diruntut, maka ujung-ujungnya larilah ke Nabi Adam, ke manusia yang pertama. Lalu siapa yang menciptakan manusia yang pertama? Apakah ada dengan sendirinya? Apakah ada yang mengadakannya? Kan gitu. Oh, berarti sesuatu yang tidak ada butuh kepada yang mengadakan. Kemudian manusia bertanya, lalu siapa yang mengadakan itu? Apakah manusia itu sendiri yang mengadakan? Apakah sebab kebetulan ada dengan sendirinya? Yang mengadakan itu adalah sesuatu yang maha sempurna, yang berbeda dengan hasil ciptaan. Sebagaimana meja berbeda dengan yang menciptakan, yang membuatnya. Oh, lalu siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Nah, belum ketemu nama Allah. Tuhan. Siapa Tuhan itu? 1, 2, atau 3? Kalau Tuhan itu 3, yang satu berkuasa di langit, yang satu berkuasa di bumi. Nanti yang di langit mau nurunin hujan, yang di bumi nyetok hujan. Akhirnya mustahil secara akal Tuhan itu ada 2. Kalau ada 2, berarti berbagi kekuasaan, berarti lemah. Kalau lemah, berbagi kekuasaan, nanti akan ada persaingan. Kalau ada persaingan berarti akan ada pertempuran, maka hancurlah dunia ini. Oh, berarti Tuhan itu harus satu. Nah, itu kan sederhana sekali. Lalu Tuhan itu satunya itu, apakah dia diciptakan oleh yang lain? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri? Atau gimana? Kalau Tuhan diciptakan oleh yang lain, berarti Tuhan itu butuh. Berarti lemah, mustahil Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan dirinya sendiri, berarti berkumpul 2 status dalam dirinya. Tuhan iya, makhluk iya. Khalik iya yang menciptakan, makhluk iya yang diciptakan. Dan itu mustahil. Maka mau tidak mau, wajibul wujud, wajib adanya, tidak berawal dan tidak berakhir. Itu secara akliah, oh, Tuhan itu ada. Harus ada, mustahil. Kemudian dia bertanya, untuk apa saya hidup? Untuk menyembah. Saya adalah hamba Allah. Untuk apa saya hidup? Untuk menyembah Tuhan saya. Bagaimana caranya? Sedangkan saya tidak bisa melihat Tuhan, kan gitu. Oh, saya tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu ada, keberadaannya tidak mungkin terindra oleh manusia yang lain. Jangankan indra Tuhan yang maha sempurna, melihat telinga sendiri kita saja, melihat punggung kita saja tidak bisa. Melihat buku ini kalau dekat kelihatan, kalau jauh tidak kelihatan. Melihat sesuatu yang terbatas, manusia terbatas. Apalagi melihat sesuatu yang maha sempurna, maka mata manusia sangat terbatas. Ketika kita tidak bisa melihat keberadaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi menunjukkan kelemahan kita. Itu secara dalil akli. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Nah, ini belum ketemu nama Allah ya, buat Tuhan itu. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, maka kita butuh pembimbing. Siapa pembimbing itu? Malaikat, mustahil malaikat tidak kelihatan. Jin juga tidak kelihatan. Hewan, mustahil dia tidak punya akal. Maka secara akal, oh, pembimbing itu harus dari kalangan manusia yang berinteraksi dengan manusia, menjelaskan dengan bahasa manusia. Siapa pembimbing itu? Nabi dan Rasul. Manusia pilihan. Apa buktinya dia pilihan? Mendapatkan wahyu. Nah, setelah kita yakin secara akliah eksistensi Allah itu ada, keberadaan Allah itu benar, kemudian yakin manusia itu lemah dan butuh pembimbing, butuh seorang rasul. Lalu pertanyaan ketiga secara akliah, apa buktinya bahwa dia itu sebagai manusia pilihan mendapatkan wahyu? Benarkah wahyu yang dia berikan itu datang dari sisi Allah? Benarkah Al-Quran itu datang dari sisi Allah? Muncullah tuduhan-tuduhan orang kafir bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab, gitu kan? Buatan orang Arab.
Padahal orang Arab itu ahli syair, ahli tata bahasa. Ditantang oleh Allah, fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkanlah satu surat. Ternyata mereka tidak bisa menyaingi, tidak bisa mendatangkan, membandingi Al-Quran. Kalau betul Al-Quran buatan orang Arab, tentu mereka yang ahli syair, ahli tata bahasa bisa membuat tandingan semisal Al-Quran. Dan ini tidak terjadi. Ini adalah tuduhan yang batil. Yang kedua, mereka nuduh lagi, ini buatan Muhammad. Bukankah Muhammad juga orang Arab? Orang Arab saja yang ahli syair, ahli tata bahasa tidak bisa, apalagi Muhammad yang bukan ahli syair, bukan ahli bahasa, bahkan ummi. Tidak membaca, tidak bisa baca, dan itu tuduhan batil. Tuduh lagi mereka dengan tuduhan yang kebatilan yang ketiga. Ini buatan orang azam di luar orang Arab yang disadur ditulis oleh Muhammad. Bukankah orang Arab yang sehari-hari pakai bahasa Arab, ahli syair, ahli sastra tidak bisa? Apalagi orang di luar orang Arab yang sehari-harinya tidak pakai bahasa Arab. Oh, secara akliah berarti Al-Quran benar. Secara akal ini datang dari sisi Allah. Setelah dia yakin ini datang dari sisi Allah, apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran dia iman. Nah, ini tiga ini kan dibuktikan dengan akal. Tasdiqul jazim al-mutabiqul lil waqi an-dalil. Ya, pembenarannya dengan akal, ya, sesuai dengan realitas dibandingkan dengan dalil. Dalil dalam hal ini adalah dalil akal. Setelah dia yakin Al-Quran itu benar dari sisi Allah, kemudian Al-Quran mengabarkan akan ada surga, akan ada neraka, beriman pada malaikat, dia pasti menerima. Kenapa? Karena yang mengabarkannya Al-Quran. Jadi kalau kita bicara kegaiban kepada orang yang tidak iman pada Al-Quran, kagak nyambung. Kalau kita beriman tentang pahala dan dosa kepada orang non-muslim sebelum dia beriman pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, kagak bisa. Maka berdakwah kepada orang non-muslim harus secara akliyah dulu, dalam akliyah dulu, yakinkan dulu pada iman pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran. Kan ada orang ateis mengatakan, ya, orang Islam itu bodoh katanya. Orang Islam itu bodoh. Kenapa dia bodoh? Orang Islam itu bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini orang ateis waktu zaman Imam Ahmad juga sudah ada. Ya. Orang Islam itu bodoh, kata orang ateis itu, karena dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Yang kedua, orang Islam ini juga bodoh. Kenapa? Dia meyakini bahwa manusia itu akan disiksa di dalam setan itu, iblis itu akan disiksa dalam neraka dengan api. Bukankah setan iblis itu diciptakan dari api? Masa api disiksa pakai api? Kagak kerasa. Nah, gitu ya. Maka oleh Imam Ahmad, orang yang ateis ini dilempar dengan tanah lempung itu dilempar. Maka diadukan ke pengadilan, ke imamnya kaum mukmin itu ya, ke Amirul Mukminin, diadukan. Kenapa kamu melempar mendolimi orang ini? Dia menuduh dan bertanya. Saya bukan mendolimi dia, tapi saya menjawab pertanyaan dia, kata Imam Ahmad. Dia bertanya, kenapa umat Islam itu, orang Islam itu bodoh, menyembah sesuatu yang tidak ada, dan meyakini bahwa setan itu akan kesakitan, iblis itu akan kesakitan, disiksa dalam neraka, dan dua-duanya juga api. Saya itu menjawab pertanyaan dia. Coba jelaskan. Di pengadilan dia jelaskan, bukankah manusia itu diciptakan dari tanah? Saya lempar dia pakai tanah, tidak kelihatan luka, karena kalau dilempar dengan tanah itu memarnya di dalam, gak kelihatan. Mana lukanya? Gak kelihatan. Ya, tapi saya sakit. Mana sakit itu? Gak kelihatan. Tapi dia merasakan sakit itu ada.
Ketika dia merasakan sakit itu ada, dia tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Allah juga keberadaannya ada, tidak bisa terlihat karena kita terbatas, tapi eksistensinya itu ada dan bisa dirasakan. Syaitan itu, iblis itu diciptakan dari apa? Kata orang tadi, dia tidak akan kesakitan. Bukankah dia meyakini dalam dirinya ada unsur tanah dan diciptakan dari tanah awal asalnya manusia? Kenapa dia kesakitan kalau saya lempar pakai tanah? Nah gitu ya. Ya orang tadi nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Allahu a'lam. Nah, demikianlah tasdiqul jazim al-mutabiqul lil waqi. Itu dari tentang iman. Ya. Kemudian saya ingin tegaskan, beriman pada kegaiban harus dibarengi dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, jangan iman. Kenapa iman pada malaikat? Gak kelihatan malaikat itu. Ya jelasin aja. Kenapa kamu yakin akan adanya surga dan neraka? Siapa yang pernah mampir ke surga dan ke neraka? Siapa? Nah itu, kalau dia bertanya pada umat, jadi penggal dulu dia. Seperti itu. Saya pernah berdiskusi, mohon maaf, saya pernah berdiskusi dengan orang yang sangat liberal dan mungkin ateis ya. Dia memberikan tuduhan, ya. Dia memberikan tuduhan orang Islam ini, ustadz ini pendusta semua, munafik. Ustadz ini munafik. Kenapa? Dia sampaikan, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Apa? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Khamar haram, zina haram, pacaran haram, riba haram. Seharusnya kerjakan dulu, kalau sudah dirasakan baru ngomong. Karena dia gitu kan. Kerjakan dulu, kalau sudah dirasakan baru ngomong. Naudzubillah, kemana mengerti? Akhirnya orang-orang seperti itu gak usah dijawab. Udah ambil aja api. Yakin gak api panas? Nih, dari mana kamu yakin api panas? Udah saya bakar dulu. Kalau sudah dibakar baru ngomong panas. Kan itu. Justru ketika kita diinformasikan oleh Allah, kita sami'na wa ata'na taat, dan dalam ketaatan itu ada hikmah. Jangan sampai kita kerjakan dulu baru ngomong gitu kan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allah Ta'ala. Nah, inilah pemahaman bahwasanya iman itu ada sesuatu yang pasti, dan implikasi bagi orang yang tidak beriman adalah kufur. Sebagaimana Allah dalam banyak ayat mengatakan, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma daradallahu bihadha mathalan. Surat Al-Baqarah ayat 26. Kemudian dalam surat yang lain Ali Imran 177, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan imannya, la yadurullaha, sedikit pun tidak merugikan Allah, wa lahum 'adzabun alim, dan dia di akhirat akan mendapatkan siksa yang. Jadi banyak ayat, saya banyak sekali di sini ya. Wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Surat Al-Baqarah ayat 108. Nah, saya sebutkan sedikit lagi. Aku hada anna li anna nasru hadhil ayat may yakfiru akhahu muslim bi dhanni hatta asbaha takfir sahlan inda haula'i. Saya sebutkan di sini ya bahwa iman dengan hukum syariat itu berbeda, karena saat ini kami mendengar menurut pengarang kitab ini, hadhil ayat, pada hari ini banyak sekali orang yang saling mentakfirkan, mengkufurkan sahabatnya yang lain. Dikit-dikit kalau beda kafir, dikit-dikit perkaranya akidah lagi kafir misalkan. Tidak sholat berjamaah bisa jadi kafir, tidak berbeda kafir.
Padahal berbeda hukumannya, ya. Berbeda. Kalau dia tidak beriman, kafir implikasinya. Kalau dia tidak mengamalkan hukum syariat, ya, maka implikasinya bukan kafir sebelum pasti dia menyebutkan saya tidak yakin sholat sebelum itu. Ya. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Barang siapa yang menuduhkan kepada saudaranya, "Hei kafir," faqad ba'a biha ahaduhum. Maka sungguh tuduhan itu kembali kepada salah satu. Ya, salah satu dari keduanya. Kalau tidak terbukti saudaranya itu kafir, maka tuduhan itu kembali pada dirinya. Ya. Kalau terbukti ya silakan terbukti, gitu ya. Tapi hukuman takfiran itu harus dibuktikan pengadilan. Makanya ada mahkamah, ada pengadilan untuk membuktikan apakah dia kafir, apakah dia jadi. Seperti itu. Jangan seseorang kafir dikit-dikit beda hukum kafir. Ini kan hadisnya jelas, sahih, dalilnya jelas. Barang siapa yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, hukum Allah, dalil yang sahih, dia bisa kafir. Padahal bukan masalah urusan itu. Bagaimana cara memahami ayat itu, gitu ya? Bisa jadi menurut penelitian seorang hadis ini adalah sahih. Menurut yang lain ini di bawah sahih, gitu kan? Jadi sudut pandang yang berbeda. Allah. Nah, hadza min nahiyat wa min nahiyat ukhra fa inna man yudhhiru al-islam walakin yunkiruhu fi qalbi fa inna islamahu hadza la yanfa'u inda Allah bal yadhhiru adaban fawqa al-adab. Karena Islam al-munafiq. Itu di satu sisi, ya. Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang karena tidak berbuat amal saleh atau berbuat maksiat. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ya, kita memahami barang siapa yang zahirnya Islam akan tetapi dia ingkar dalam hatinya, maka keislaman itu tidak diterima, tidak bermanfaat bagi dirinya, dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah Islamnya orang-orang munafik. Kalau kita lihat banyak ayat bahwa munafik itu hakikinya bukan Islam. Dalam ayat Al-Quran itu bukan al-munafikin itu minal mu'minin, bukan. Ya, orang-orang munafik itu bukan bagian dari orang-orang yang beriman, bukan. Tapi fil mu'minin, mereka hidup di tengah-tengah orang yang beriman. Itu banyak ayat yang menyebutkan. Nah, dalam hukum muamalah, ketika dia zahirnya Islam, maka perlakukanlah dia sebagai Islam, walaupun hatinya dia ingkar. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa menghukumi batinnya seseorang. Fahkum bidawahir wala tahkum fi sarati. Hukumi zahirnya, jangan hukum batinnya. Urusan batin kan bukan urusan kita. Kita bukan Tuhan. Kita bukan malaikatnya. Oh, dia kafir ini. Oh, udah enggak usah. Zahirnya dia muslim, perlakukan secara muamalah dia muslim. Walaupun mungkin dia munafik, gitu ya. Tapi secara hukum muamalah perlakukan dia sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, ya, kalimatul akhirah naqulaha. Kalimat yang terakhir terkait dengan bab iman ini, kami mengucapkan, wa hiya tasa'adu ba'dahum haula ziyadatul iman wa naqsu. Sebagian orang berpendapat, ya, bahwa iman itu ziyadah, tambah dan berkurang. Betul ya? Iman itu nambah dan berkurang. Tetapi banyak kita yang memahami tambah dan berkurangnya ini dengan bilangan angka. Iman itu 100% full, iman itu 95%, 90%, gitu ya. Maka dikatakan bahwa pemahaman bahwa iman itu tambah dan kurang, kadang
apa? Mi'atu persen gitu ya, 100%, 90%, 80% misalkan. Itu ada pemahaman yang salah. Kenapa? Inna ziyadah wa nuqsan minal alfadil musytarikah fil lughah. Sungguhnya ziyadah dan nuqsan, tambah dan kurang itu merupakan lafaz yang musytarak. Banyak maknanya, ya. Ta'ti bi makna ziyadah al-hadiyah wa nuqsu al-hadi ay fil ittisa'i wal jahl. Wa ta'ti bi makna al-quwwah wa dha'fu. Wa qarinah hiya allati tahaddada ay ma'aniha wal maqsud. Ya. Di sini dikatakan bahwa yang tepat makna tambah dan kurang itu bukan bertambah bilangannya 100% 90%, tapi dha'fu wa quwwah, kekuatan dan kelemahannya. Maka para ulama menyebutkan jawul imani, nuansa keimanannya. Karena iman itu harus 100%. Tidak ada setengah iman, setengah kafir. Gitu kan? Kalau iman, ya iman, lawannya kafir. Tidak ada setengah iman, setengah kafir. Tidak ada. Gitu. Itu pemahaman yang tepat. Selanjutnya saya ingin nukilkan lagi. Ini dalam banyak ayat dan hadis, terkadang orang-orang salah menafsirkan dan memahami. Di antaranya dalam hadis Rasulullah, al-imanu batu wa sab'una sa'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa ada'aha imatatul ada minat-anitah. Hadis riwayat Bukhari, hadis ke-8, Imam Muslim meriwayatkannya hadis ke-nomor 50, Abu Daud meriwayatkannya hadis ke-4056, An-Nasa'i meriwayatkannya hadis nomor 4919, Ibnu Majah hadis ke-56, Ahmad hadis ke-414. Bahwa keimanan itu terbagi menjadi 70 cabang. Betul Pak ya? Keimanan itu terbagi menjadi 70 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah wa adnaha imatatul ada anitari, menyingkirkan sampah dari jalan. Ya. Nah, wa ma'lumu anna adama imatatu ada la yaj'alul insan kafiran. Bukankah ketika seseorang tidak menyingkirkan sampah di jalanan lantas dia jadi kafir? Bukankah tidak seperti itu? Iman kan 70 cabang, Pak ya. Paling tinggi la ilaha illallah. Paling kecil adalah menyingkirkan duri ya dari jalanan. Sekarang kalau diartikan itu adalah betul-betul iman gitu ya. Bukankah jika ada seseorang tidak menyingkirkan duri di jalanan lantas dia jadi kafir? Kafir enggak, Pak? Enggak kan? Nah, inilah yang disebut dengan walidzalika fal imanu huna yakni at-ta'atullah bisyaklil am. Inilah maksudnya bahwa iman di sini jangan diartikan iman yang berimplikasi pada kafir dan sesat, tapi iman di sini artinya adalah diartikan ketaatan kepada Allah dalam aspek yang umum. Jadi ada indikasi terpalingnya makna yang awal kepada makna yang lain, yakni ketaatan kepada Allah dalam aspek yang kalau diartikan itu sebagai iman yang diimplikasi kepada kekafiran, maka orang yang tidak menyingkirkan itu jadi kafir. Gitu. Selanjutnya ada hadis Rasulullah. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis ke-6782, Imam Muslim hadis ke-100. La yazni, tidaklah berzina. Siapa? Az-zani seorang penzina, hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Tidaklah berzina seorang penzina kecuali ketika dia berzina dia tidak beriman. Apakah lantas orang yang berzina itu kemudian kafir? Pertanyaan. Oh, berarti ketika dia berzina dia tidak beriman. Kalau itu kafir dong. Nah, apakah seperti itu? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yu'aqibar zani uqubatu murtad. Rasulullah tidak menghukumi seorang penzina dengan hukuman murtad. Tetapi Rasulullah ya
memberikan hukuman kepada seorang penzina itu, dan had bagi penzina. Jika dia berzina masih perawan dan berjaga, maka 100 kali jerat. Jika dia berzina muhsan, ya, sudah nikah gitu ya, maka dirajam kan itu. Tapi hukuman bagi dia bukan hukuman murtad. Selama dia berzina yakin itu dosa, maka dia terkena hukum fasik saja gitu ya. Tapi tidak lantas dia disebut kafir, kecuali kalau dia mengatakan oh zina itu halal gitu ya, meninggalkan sholat itu boleh, baru dia kafir. Seperti itu. Paham Pak ya? Wallahu a'lam. Inilah pengertian zina di sini ya. Maksudnya adalah ala admil jarimah. Dia berada dalam kriminal yang besar, dosa yang sangat besar. Dalam bab tafsir atau bab pembahasan ini disebut dengan bab ta'bir al-majazi lidalalati ala admil jarimah. Pengibaratan ya majazi untuk menunjukkan akan besarnya suatu dosa. Wallahu a'lam. Ya, ini sedikit pemahaman dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wallahu a'lam. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang bertanya atau menambahkan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Allah ada di mana dan sebagainya, ya, itu harus itu permasalahan akidah. Permasalahan akidah harus berdasarkan nas, yang qat'i thubut wa qat'i dalalah. Tetap pasti sumbernya dan tetap pasti penunjukannya. Nah, ketika ditanya di mana posisi Allah atau letak Allah ada di mana, maka merujuknya harus kepada Al-Quran. Allah itu fis sama, Allah itu di langit kan gitu ya. Cukup seperti itu. Bagaimana Allah itu seperti apa? Itu urusan kegaiban, akal manusia sangat terbatas. Harus kembalikan nah, itu kan cukup permasalahan itu sendiri. Kan singgasana Allah itu di arsy. Ya. Seperti itu. Kenapa? Banyak nas Al-Qur'an yang menyebutkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian bertanya, kalau Allah ada di atas, berarti di bumi tidak ada Allah. Nah, kemudian ada lagi yang jauh Allah itu di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Nah, ini sebetulnya kenapa muncul pemahaman seperti itu? Ini akibat dari pemahaman ilmu filsafat. Jadi ceritanya Islam itu datang sekitar tahun 570 Masehi. Rasulullah lahir, punya cara sendiri, thariqah sendiri bagaimana memahamkan akidah, ya, secara akliah dan sebagainya. Nah, menyebarlah Islam, ya, sampai Islam itu sampai ke Jazirah Arab, kemudian sampai ke Yunani, sampai ke India, ya. Di Yunani orang-orang sudah berkutat dengan pemikiran Aristoteles dan Plato. Jadi Aristoteles dan Plato itu hidup jauh sebelum Rasulullah. Kalau Rasulullah hidup sekitar tahun 571 Masehian, 500 Masehian, maka Aristoteles dan Plato itu hidup 4 sebelum Masehi dan mengembangkan teori-teori filsafat. Nah, karena mereka sudah berkutat dengan teori-teori filsafat tadi, ketika para pendakwah Islam datang ke Yunani, ya, ketika Islam datang ke Yunani,
ke daerah-daerah yang sudah terfilsafatkan tadi, maka berbenturan, bergesekan dengan ahli-ahli filsafat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para filosof tadi itu, para filosof tadi. Kemudian banyak di antara para dai itu mempelajari kaidah-kaidah filsafat. Setelah mempelajari kaidah-kaidah filsafat, ada yang terfilsafatkan, ya. Ada juga yang setengah terfilsafatkan, ada juga yang aman. Maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Belajar filsafat itu ada yang mengatakan wajib untuk menentang akidah, kekufuran. Kalau akidahnya sudah kuat, ada juga yang mengatakan belajar filsafat itu haram karena membahayakan akidah. Seperti itu. Nah, dari gesekan para filsafat tadi, ada sebagian ulama yang kemudian menggabungkan teori filsafat dengan dalil-dalil. Nah, gabungan dari teori filsafat dengan dalil-dalil ini, maka muncullah ilmu baru dalam Islam yang disebut dengan ilmu kalam. Ya, Pak ya? Ilmu kalam. Nah, dalam perkembangan ilmu kalam ini, kaidah-kaidah ilmu kalam ini kemudian digunakan dalam mempelajari dan memperkuat akidah. Walaupun oleh para salafus salih, para ulama-ulama tertentu tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmu kalam ini dalam akidah, karena jatuhnya nanti akan membahayakan. Contoh seperti kemarin saya sampaikan, kalau akidah menggunakan metode filsafat atau ilmu kalam, nanti jatuhnya menjadi dzanni, tidak pasti. Saya contohkan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah wahyu Allah, ucapan Allah. Itu premis mayor atau muqaddimatul kubra. Ya, dalam ilmu mantik disebut. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kalamullah berbeda dengan makhluk. Ucapan Allah berbeda dengan ucapan makhluk. Itu premis minor atau muqaddimah sughra. Konklusinya, natijah atau kesimpulannya, Al-Quran bukan kalamullah. Kenapa? Coba baca. Tuh kan ada hurufnya, ada suaranya. Yang bersuara dan huruf itu makhluk. Jadi Al-Quran ini banyak orang kemudian tidak perlu mensakralkan Al-Quran akhirnya. Nah, itu jatuhnya ke sana. Ya. Bayangkan kalau akidah digali dengan kaidah-kaidah seperti ini. Contoh lain, malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah. Betul, Pak ya? Makhluk Allah ciptakan makhluk berpasangan. Maka kesimpulannya malaikat adalah laki-laki dan perempuan. Bahaya nggak, Pak? Nah, seperti itu, Pak. Nah, kaidah-kaidah itulah itu kemudian mencampuri cara berpikir umat Islam dalam mendalami akidah. Ya, dan ini membahayakan. Ya. Nah, lebih lanjut lagi seperti misalkan jasmani dan rohani. Ini kan teori ini datangnya dari filsafat. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mendefinisikan apa itu jasmani, apa itu rohani. Ini kita sudah menerima santapan rohani, kita sekarang santapan jasmani. Saya ingin tanya, apa itu rohani? Apa itu jasmani? Nah, berarti pusing gitu. Kalau rohani itu diartikan ruh, nyawa, ruh, apakah nyawa itu bisa berkembang, bertambah dan berkurang? Apakah juga hewan juga punya ruh kan? Nah, ayam, kucing punya ruh, manusia juga punya ruh. Ketika kita ditanya, kulli ruh min amri rabbi, urusan ruh, urusan nyawa itu urusan tuh. Apakah diartikan rohani itu ruh atau nyawa? Kalau diartikan rohani itu ruh atau nyawa, apakah nyawa itu bisa bertambah dan berkurang? Ini pertanyaan. Sehingga muncul, kalau kita ingin manunggaling kaula Gusti bersatu dengan Allah, kita harus menghilangkan urusan dunia. Kalau kita, kenapa? Karena urusan dunia ini akan menghambat kehampaan ruh untuk manunggaling kaula Gusti, bersatu dengan Tuhan. Dan itu ya. Ini pemahaman-pemahaman yang datang dari filsafat. Ya. Karena salah definisi tentang ruh, akhirnya banyak orang yang meninggalkan urusan dunia, dia cari sibuk dengan urusan ingin mengosongkan ruhnya, ingin bersatu dengan Tuhan. Nah, ini membahayakan. Ya. Oleh karena itu, urusan kegaiban kembalikan kepada nas.
Quran dan dalil-dalil yang pasti. Wallahu a'lam. Baik, silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tadi iman dan syariat Ustaz, saya ingin tanya bagaimana membedakan antara kafir dan sesat. Kafir Dengan sesat. Karena kan kita sering terjebak dengan membid'ahkan orang lain, ya, mensesatkan orang lain karena dianggap melakukan amalan yang bid'ah dengan mendasarkan pada dalil bahwa setiap tambahan dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Semua sesat itu tempatnya di neraka. Nah, itu gimana pendefinisiannya? Oh iya. Kafir atau sesat, ya. Tadi saya sebutkan bahwa ketika dia tidak beriman, implikasinya adalah kafir, dolal atau sesat. Ya. Nah, sebelum kita menghukumi seseorang kafir atau sesat, kita lihat jika dia meninggalkan salat, saya sebutkan, ya, maka belum bisa kita sebut dia itu kafir. Ya, sebelum kita tanya kenapa kamu tidak sholat, sholat gak wajib. Nah, ketika dia bilang sholat tidak wajib, maka dia jatuh, sudah nyata lah kekufuran dia. Paham ya? Jadi kita tidak bisa menuduh seorang kafir sebelum pasti. Maka misalkan dengan orang-orang liberal, ya, saya sebutkan beberapa nama, saya tidak berani mengkafirkan mereka sebelum kemudian saya bertemu dengan mereka, kemudian mereka mengakui hukum ini tidak wajib. Jadi keluar dari lisan mereka. Nah, seperti itu. Nah, penghukuman seorang itu kafir keluar dari Islam atau tidak, jindik atau tidak, itu ada mahkamahnya, ada pengadilan. Bapak misalkan melihat kekufuran atas diri dia, Bapak bisa laporkan ke mahkamah. Cuma sekarang kan tidak ada mahkamah itu, kan, gitu ya. Kita bukan hidup dalam negeri Islam, gitu ya. Nanti ada penghukuman, ahkamul bayyinah, hukum pembuktian. Oh, dia telah keluar dari Islam karena mampu. Ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, seperti itu. Ini jelas. Adapun ketika seseorang berbeda pemahaman atas satu nas, ya, pendapat, sehingga misalkan berbeda pendapat, yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini batal, yang ini tidak, maka pemahaman itu berada dalam masalah furu'iyah, ikhtilaf yang dibenarkan oleh syariat. Selama ada dalilnya, itu boleh. Tidak lantas kita mengkafirkan. Ya. Contoh misalkan, aula mas'ulun nisa, apa ya? Aula mas'ulun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Imam Asy-Syafi'i memahami aula mas'ulun nisa itu bersentuhan kulit. Imam Hambali memahami aula mas'ulun nisa itu adalah bersetubuh. Ya kan? Nah, Imam Asy-Syafi'i memahami idza ta'arada makna hakiki wal majazi qudima hakiki. Ketika makna zahir bertentangan dengan makna majaz, maka dahulukan dulu makna zahirnya. Masih bisa dipahami bersentuhan, ya pahami itu, jangan dialihkan kepada makna majaz. Gitu kan, gitu ya. Itu menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Hambali, ini batal. Bukankah ada hadis dari Aisyah, Rasulullah mencium istrinya kemudian sholat tanpa berwudu. Nah, ini ada pemahaman tentang hadis yang satu dengan hadis yang lain dan cara memahami dalil. Kaidah memahami dalil. Dan ini dalam masalah furu'iyah, ikhtilaf yang para ulama dari dulu sampai sekarang juga berbeda. Dan kalau kita tidak memiliki ilmu di dalamnya, yang lebih baik kita tawaf, ambil salah satu yang menurut pandangan kita paling benar. Misalkan Bapak Asy-Syafi'i, ambil. Jangan menyalahkan yang lain karena keterbatasan bukan dan keawaman kita. Nanti ujung-ujungnya berantem. Ya, kalau dia punya ilmu baru diskusi di kalangan ahli ilmu. Kalau tanpa ilmu bahaya. Baik, mungkin sementara itu ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustadz, saya mau menanya tentang keimanan. Bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita? Kalau tadi mencermati oleh Pak Ustadz bahwa keimanan itu hubungannya dengan keikhlasan. Padahal kita sebagai manusia sifatnya pamrih. Jadi bagaimana kita bisa mengukur kadar keimanan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengukur keimanan kita. Ya, alat mengukur keimanan sampai sekarang belum ada, Pak. Ini berapa persen? Yang jelas, keimanan itu tadi kan bertambah dan berkurang itu bukan Bapak yakin pada Allah kan Pak ya? Yakin pada malaikat. Itu kan tetap yakin Pak ya? 100% yakin. Jadi iman itu tasdikul jazim, pembenaran yang pasti. Yang tambah kurang itu bukan tingkat kepercayaan kita kepada Allah gitu. Para ulama menyebutkan jauh iman itu, nuansa keimanan itu bertambah, berkurang jika kita dengan ketaatan maka kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau kita berbuat maksiat kan gitu ya, maka yakin sih yakin gitu ya. Tapi nuansa keimanan kita itu menjadi lemah. Maka para ulama mufassir menyebutnya bukan imannya itu yang bertambah dan berkurang, tapi nuansa keimanan. Jadi simpelnya kalau kita sedang banyak taat, kita nuansa keimanan kita lagi bagus. Kalau misalkan kita banyak lalai, maka perlu dicas lagi. Nah, dan casnya iman adalah ilmu. Ya, kalau dia beriman tanpa ilmu, tidak diterima. Kenapa kamu mau menyembah? Saya meyakini dalam pohon ini ada penguasa. Saya mintanya sama Allah, tapi dengan wasilah pohon ini. Nah, itu kan bigori ilmi ya, kan? Tanpa ilmu sehingga dia jatuh kepada kesesatan. Ya, maka casnya iman adalah Bapak. Baik Bapak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita menyinggung keimanan tadi, itu kan apa maksud daripada pemahaman semua kitab nyata? Kalimat semua itu pemahamannya apa sih? Yang mana? Kan iman kepada Allah, malaikat, Rasul dan semua kitabnya. Nah, maksud kalimat kitab-kitabnya atau semua itu pengertiannya apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kita perlu mengimani bahwa Al-Quran ini diimani pasti karena dibawa oleh Muhammad dan sampai kepada kita. Ya. Kemudian syar'u ma qablana, syariat sebelum kami, sebelum Rasulullah, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Daud, syariatnya Nabi Musa dan sebagainya, yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, Injil, Taurat, Zabur, tidak menjadi syariat kita. Kita hanya mesti mengimani bahwa Injil, Zabur, Taurat itu ada dan diturunkan kepada nabi-nabi yang mendapatkannya. Paham ya? Kalau kita tidak yakin, Taurat itu bukan kepada Nabi Musa, Zabur itu bukan kepada Nabi Daud, nah itu baru bisa kafir kita kalau tidak meyakini bahwa kitab tersebut tidak diturunkan kepada mereka. Nah, kita hanya dituntut untuk mengimani Zabur itu ada, Injil itu ada, ya, Taurat itu ada dan diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Sebatas itu. Adapun isi Injil, isi Taurat, isi Zabur, kan kita tidak tahu. Apakah kita meneliti mana sih Injil asli? Nah, kita suatu hari Umar bin Khattab mengambil sobekan Injil, ya, sama Rasulullah dicela. Bukankah telah datang syariat bukankah telah datang kepada Quran? Nah, jadi tugas kita yang mempelajari apa mengamalkan Quran, gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita nyibuk mempelajari Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran kagak paham-paham. Nah, itu menyalahi tuntutan syariat. Seperti itu. Terus tadi ada yang kelewat Pak ya tentang bid'ah Pak ya. Kullu bid'atun dhalalah wa dhalalatun finnar dan seperti ya. Bid'ah kita harus hati-hati membid'ahkan sesuatu.
Yang jelas masalah bid'ah itu ulama sepakat kalau dalam urusan ibadah la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah, tidak ada penambahan dan pengurangan dalam ibadah. Itu paling jelas ya. Nah, kalau bid'ah membuat sesuatu dalam urusan di luar ibadah, itu hukumnya boleh. Misalkan nonton televisi untuk cari berita, itu kan zaman Rasul tidak ada. Itu kan urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sekarang kalau ke Arab Saudi mau naik pesawat kan urusan dunia itu ya, itu boleh. Tapi kalau kita saya mau bikin sholat itu takbirnya itu jangan seperti ini, nggak muslim sekarang takbirnya kayak silat gitu. Itu bid'ah dalam urusan ibadah, tidak boleh. Nggak boleh nambah kurang urusan itu, ya. Adapun ketika seorang itu berbeda pemahaman, misalkan dalam membaca sholawat atau zikir setelah sholat itu dikeraskan atau disirkan, subhanallah subhanallah itu kan, itu terkait bukan dengan suatu bid'ah, tapi pemahaman atas dalil-dalil, ya. Menurut pemahaman ada yang memubahkannya, menurut pemahaman ada yang mengharamkannya, itu bukan wilayah bid'ah, tapi pemahaman atas satu dalil. Walaupun memang ada saudara kita yang memahami itu bid'ah, gitu ya. Maka kita harus diskusi, ya. Seperti Imam Ahmad sendiri terus kan. Seperti Imam Ahmad misalkan. Imam Ahmad ya mengatakan bahwa barang siapa yang ketika sungguh dia kunut, maka sungguh dia telah menambah-nambah agama. Maksudnya bid'ah sekunut dalam subuh itu menurut dia itu ingkar, tidak ada, ya, dalilnya tidak diterima. Tapi menurut pemahaman yang lain seperti Imam An-Nawawi ya, mengatakan jika dia tidak melaksanakan kunut subuh atau lupa, maka dalam sujud sahwi, karena itu adalah sunnah. Gitu ya. Nah ini kan pemahaman tentang dalil-dalil itu, cara pandang terhadap satu dalil, penilaian terhadap satu hadis, kaidahnya bagaimana, seperti itu. Ini bukan urusan-urusan itu, ya. Dan ini perlu waktu khusus memahami kaidah-kaidah itu. Ada babnya kaidah khusus. Saya contohkan lagi, biar agak sedikit ada gambaran. Ada orang yang mengatakan rokok itu haram, ya Pak ya? Bid'ahnya rokok itu haram ini. Ada yang mengatakan rokok itu tidak haram. Apa yang membedakannya? Ya kaidah usul fikih. Ya. Kalau yang mengatakan bahwa hukum benda itu adalah al-aslu fil asya al-ibaha ma lam yarid dalil. Hukum asal benda adalah mubah, boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Babi haram ya ada dalilnya. Ya gitu kan? Ada dalil yang mengharamkan. Apakah ada dalil yang kuatnya mengharamkan rokok? Oh, ada. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang itu makan makanan yang membahayakan dirinya. Pertanyaannya, apakah itu menyebut dengan lafaz rokok gitu kan? Oh, rokok itu banyak madaratnya. Pertanyaannya, apakah lantas karena banyak madaratnya jadi haram? Bukankah madu itu juga adalah banyak manfaatnya? Bukankah karena banyaknya manfaat tidak lantas jadi wajib? Nah, ini kan kaidah-kaidah ini ya, kemudian membedakan kan gitu ya. Nah, sehingga berbedanya kaidah akan paradigma terhadap satu nas akan menghasilkan hukum yang berbeda. Dan ketika itu masalahnya masalah yang dzanni, masalah ikhtilafiyah qur'iyah, ya itu ada hal-hal yang diperbolehkan. Dalam masalah akidah, prinsip harus satu, ya. Kalau beda ya pastinya Allah a'lam. Demikian Pak, sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.